Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Adil Saputra, dan pada video kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dari Adobe Animate. Nah, jadi pada tutorial kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi yang sederhana atau yang dasar-dasar gitu aja, itu menggunakan Adobe Animate. Nah, jadi untuk aplikasi yang akan kita buat nanti akan jadi seperti ini. Nah, jadi nanti untuk aplikasi yang akan kita buat menggunakan Animate itu akan kurang lebih seperti ini tampilannya. Di sini terdapat ada biodata dan terdapat 3 jenis motion di situ. Yang pertama ada motion twin, kemudian ada shape twin, dan juga ada motion guide. Nah, jadi kurang lebih aplikasi yang akan kita buat nanti akan seperti ini gitu. Mungkin belum berwarna seperti ini, nanti kita akan buat yang putih-putih polos saja gitu. Nah, jadi di sini langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, di sini saya menggunakan Adobe Animate CC 2019, yang mana Adobe Animate sendiri merupakan sebuah penerus dari Adobe Flash, yang mana untuk versi terakhir dari Adobe Flash itu berada di Adobe Flash CC 2015. Nah, di sini kita akan menggunakan ActionScript 3.0, dan untuk ukurannya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing, dan juga untuk frame rate-nya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk frame rate ini biasa ada di 30 sampai 60 fps gitu. Nah, di sini kita pakai settingan bawaan standar aja. Sini ActionScript 3, langsung kita buat. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari Adobe Animate yang masih kosong. Nah, kemudian kita akan membuat seperti contohnya tadi ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, di sini kita akan memerlukan beberapa scene nantinya. Nah, di sini scene itu seperti halaman-halaman gitulah. Jadi ini satu scene, ini satu scene sendiri, ini satu scene sendiri. Nah, jadi nanti kita akan buat beberapa scene. Yang pertama kita akan membuat tampilan awalnya dulu di sini, yaitu tampilan tulisannya buku praktikum 1 komputer animasi, dan ada 1 2 3 4, ada 4 button gitu. Nah, jadi di sini kita akan membuat tulisan dan juga button. Nah, untuk membuat tulisan di sini kita akan menggunakan yang huruf T ini. Kemudian kita tulis di sini buku praktikum 1. Ini kita duplikat aja, komputer animasi. Nah, ini untuk menggeser-geser seperti ini kita menggunakan ini selection tool. Nah, ini kita taruh tengah, ini kita samakan aja ukurannya. Nah, kemudian kita akan membuat buttonnya. Nah, untuk menemukan button itu kita bisa menemukannya di sini, di components. Nah, mungkin buat kawan-kawan yang animate-nya belum ada tab seperti ini, tab komponen seperti ini, itu bisa diaktifkan melalui menu window, dan di sini ada components atau Ctrl F7. Nah, jadi kalau kawan-kawan tekan di sini, dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita memerlukan 4 buah button, 1 2 3 4, satu untuk biodata, satu untuk motion twin, kemudian shape twin, dan motion guide. Nah, di sini langsung saja kita masukkan ini buttonnya, langsung kita drag ke sini. Nah,
Ini ada 1, kemudian kita masukkan lagi buttonnya 2, 3, 4. Nah, di sini kemudian kita akan mengubah nama-nama dari setiap label gitu. Nah, di sini kan labelnya mau kita kasih nama nih. Di sini biodata, sini motion twin, shape twin, dan motion guide. Nah, di sini kita untuk mengganti namanya kita bisa pilih di buttonnya, kemudian di bagian sini kita cari parameters. Di nih ada show parameter. Nah, kemudian dia akan muncul seperti ini. Nah, tulisan labelnya bisa kita ganti jadi biodata. Enter. Nah, statusnya akan menjadi biodata. Kemudian di sini kita akan memberi variabel dari button tersebut, yang mana ini akan menjadi pengenal dari button tersebut gitu. Nah, di sini kita akan beri namanya btn biodata. Nah, kemudian kita akan melakukan hal yang sama untuk di ketiga button yang lainnya. Nah, di sini langsung saja. Di sini saya kasih nama btn1, ini btn2, dan yang ini btn3. Nah, kemudian ini namanya kita ganti jadi apa yang pertama, X1 motion twin, X1 motion twin, juga shape twin, shape twin, dan untuk yang ketiganya ini kita ganti menjadi motion guide, P3 motion guide. Nah, kemudian ini kan tidak nampak nih, terpotong gitu ya. Nah, jadi di sini kita membesarkannya dari ini. Nah, ini di bagian wake-nya ini bisa kita tarik untuk membesarkan dan mengecilkannya gitu. Di position and size bagian width-nya ini bisa diubah gitu. Nah, jadi kalau kita udah jumpai ukuran yang sesuai, ini bisa kita copy aja dan kita terapkan di button-button yang kita ingin berikan ukuran yang sama. Nah, di sini kan langsung sama ukurannya semua. Nah, di sini kita sudah memiliki tampilan yang mirip lah gitu sama tampilan awal nih, yaitu ada tulisan 3 button dan ada 1 button biodata. Nah, kemudian kita akan membuat scene yang selanjutnya, yaitu di sini ada scene biodata yang bentuknya seperti ini. Nah, jadi untuk membuat scene baru dapat kita lakukan dengan cara dari sini. Nah, jadi untuk scene ini, misalnya dari kawan-kawan yang ada di sini, bisa juga buka dari sini. Dari atas ini ada gambar kayak untuk biasa orang main film. Nah, jadi misalnya kawan-kawan pengen ada di sini, bisa buka di window dan cari scene. Nah, kalau kita pakai yang scene yang di sini, yang di tab sini, itu kita lebih mudah untuk membuat scene baru dan menduplikat sebuah scene. Nah, di sini kita akan membuat sebuah scene baru, yang mana itu akan menjadi halaman biodata. Nah, sebelumnya scene yang pertama ini kita rename dulu, misalnya jadi home. Kemudian kita buat scene baru, kita beri nama biodata. Nah, untuk scene yang kedua ini menggunakan satu tulisan yang besar, kemudian ada nama, name,
kelas, dan satu tombol back. Nah, di sini kita langsung aja buat. Pertama tulisan di sini biodata, dan untuk di sininya ada ini. Nah, ada nama, NIM, dan kelas. Nah, di sini untuk membuat tulisannya rata kiri, ratakan atau rata tengah, kita dapat mengaturnya di paragraf. Nah, di sini tinggal kita ratakan aja. Kita ketik kedua. Nah, kemudian di sini kita kasih titik-titik juga. Ini kita copy aja. Nah, ini kita copy. Satu biodata, nama, NIM, kelas. Ini ukuran teksnya bisa kita besarkan di sini ya, di karakter. Ini kita bisa besarkan, dan juga untuk jenis fontnya bisa kita rubah di sini, dan stylenya bisa kita rubah langsung dari sini juga. Misalnya dikasih bold, kemudian tombol back. Nah, jadi kita berikan satu buah tombol di sini, tambah satu buah tombol, dan kita beri nama button back. Di sini kita ubah labelnya jadi back. Kemudian di sini untuk pengenalannya kita beri nama btn back. Nah, jadi sekarang kita sudah memiliki dua scene, yaitu scene home dan scene biodata. Nah, kita akan kembali ke scene yang utama tadi, scene home tadi. Nah, jadi buat kawan-kawan yang belum tahu, kalau misalnya kita ingin menjalankan aplikasi dari Adobe Flash ini, kita dapat melakukannya dengan menekan Ctrl dan Enter. Maka dia akan langsung dianimasikan seperti ini. Namun ini masih jalan terus kayak gini ya, karena kita belum memasukkan scriptnya. Nah, jadi kita buat dulu, kemudian nanti setelah kita buat semua scene-nya, kita akan masukkan scriptnya. Nah, jadi pertama kita selesaikan dulu. Nah, ini biodata udah kita buat. Selanjutnya kita akan buat yang pack 1, motion twin. Nah, untuk bagian motion twin, shape twin, dan motion guide ini terdapat dua scene, yaitu scene yang pertama berisi penjelasan dari motion tersebut gitu. Nah, misalnya ini motion twin merupakan sebuah teknik animasi untuk memindahkan objek dari suatu posisi awal ke posisi tujuan. Kemudian pada scene selanjutnya yaitu kita akan melakukan preview. Jadi terdapat dua scene, yang mana scene pertama itu akan berisi penjelasannya, dan scene yang kedua itu akan berisi previewnya. Nah, jadi karena di sini ada 1, 2, 3, jadi kita akan membuat 6 scene lagi. Nah, di sini langsung aja kita buat 6 scene-nya beserta cara membuat animasi seperti ini. Nah, kita akan menggeserkan lingkaran dari kiri ke kanan. Nah, ini kita langsung mulai aja. Di sini kita akan buat scene baru, namanya motion twin aja deh. Motion twin. Nah, ini kita taruh bawah aja. Nah, jadi di scene yang baru nih, oh ini tadi kita duplikat ya, salah. Ini kita hapus saja, kita buat scene baru. Nah, scene baru ini kita beri nama motion twin. Nah, pada scene yang ini, scene yang berisi animasi ini, kita akan memasukkan judul,
pengertian dan tombol preview, kemudian tombol back. Nah, di sini pertama kita close pula. Pertama kita masukkan dulu teks yang besar, teks yang penjelasan, dan dua buah button. Di sini kita akan langsung masukkan aja buttonnya, satu di sini dan satu button back di sini. Nah, kemudian kita beri tulisan motion twin. Nah, kemudian untuk penjelasannya di sini sudah saya siapkan. Nah, ini untuk pengertiannya motion twin. Jadi kita tinggal langsung masukin aja. Ukurannya kita kecilin. Size ini kita blok dulu. Ukurannya kita kecilin. Terus jenis fontnya kita buat ya reguler aja. Nah, ini kita coba taruh agak tengah dikit. Dan ini sama seperti sebelumnya, labelnya kita ganti jadi preview. Dan di sini kita beri nama instansinya itu misalnya preview 1. Berarti nanti button ini akan dikenali sebagai button preview 1. btn preview 1. Nah, kemudian untuk button yang ini kita akan gunakan untuk back. Jadi labelnya kita ganti back. Dan juga untuk nama buttonnya ini kita beri nama btn back, sehingga nanti kalau kita membuat button back yang lainnya, maka kita cukup memanggil fungsi dari button back. Nah, ini nanti kita jelaskan di bagian scriptnya. Nah, di sini kita udah memiliki halaman motion twin yang mana persis seperti yang ini, motion twin seperti yang ada di sini gitu. Kemudian di sini kita akan langsung membuat 3 jenis, yaitu motion twin, shape twin, dan motion guide. Nah, di sini kita supaya mempermudah, dari scene yang sudah kita buat untuk motion twin ini bisa kita langsung duplikat aja. Kita duplikat menjadi 3. Nah, kemudian yang ini kita ganti menjadi shape twin, dan yang terakhir nih motion guide. Nah, jadi ini untuk yang pertama, untuk yang bagian pengertiannya dulu. Untuk yang previewnya akan kita kerjakan selanjutnya. Nah, di sini kita tinggal ganti-ganti aja gitu ya pengertiannya di sini, karena udah saya siapkan, jadi tinggal kita masukin aja di sini, yaitu ada shape twin. Kita copy, kita pindah ke scene yang shape twin, kemudian di sini kita pakai tekan T dan kita Ctrl A, kita paste. Nah, ini shape twinnya bisa kita pindahkan nanti. Ini kita ganti jadi shape twin. Nah, akan kita lakukan juga untuk yang scene yang terakhir, yaitu yang motion guide. Nah, untuk yang motion guide juga sama, kita copy tulisannya, atau bisa ditulis sendiri juga nanti, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Nah, dari sini kita sudah pasangkan tulisan, dan di sini kita ganti motion guide. Nah, jadi di sini total kita sudah memiliki 1, 2, 3, 4, 5 scene, dan kita akan menambahkan 3 scene lagi, yaitu scene untuk motion twin preview, kemudian shape twin preview, dan motion guide preview.
Nah, pertama kita akan buat untuk yang mudah dulu, yaitu motion twin-nya gitu. Nah, di sini kan udah kita buat nih, udah buat motion twin-nya, dan tadi button back-nya juga udah langsung sama semua karena tadi scene-nya kita duplikat, sehingga semua yang sudah kita buat di scene tersebut akan dikopikan di scene yang duplikatnya gitu, sampai ke nama-nama pengenal button tersebut. Nah, jadi untuk yang shape twin di bagian preview, tombol previewnya di sini kita harus ubah menjadi BTN preview 2, dan untuk motion gauge yang ketiga kita akan ubah menjadi BTN preview 3. Nah, ini akan memudahkan kita nanti dalam melakukan pembuatan action script. Nah, kemudian kita akan membuat previewnya gitu. Kita akan membuat preview dari motion twin, shape twin, dan motion guide. Nah, di sini supaya kita tidak perlu lagi membuat tulisan dan tombol backnya, kita bisa langsung duplikat aja gitu. Jadi di sini motion twin akan saya duplikat nih, dan saya ubah motion twin yang keduanya ini yaitu untuk preview. Jadi saya tulis di sini preview. Nah, jadi kita udah punya dua ini kembar gitu sekarang ya. Dan untuk yang bagian preview di sini kita hapus untuk tulisan dan buttonnya, karena untuk yang kita lihat yang motion twin itu dia bentuknya akan seperti ini. Nah, ada bola yang lewat-lewat terus gitu kan. Nah, jadi kita akan buat di sini. Caranya kita tidak buat langsung di sini gitu lingkarannya. Kita tidak buat langsung lingkarannya di sini gitu. Nah, jadi kita akan membuatnya dengan membuatnya di dalam sebuah simbol gitu. Nah, jadi ini motion twin-nya ini kita klik kanan dan kita convert to simbol. Nah, jadi bedanya kalau misalnya belum di convert jadi simbol nih, kalau kita klik 2 kali itu dia akan langsung masuk ke mode edit text-nya. Nah, kalau misalnya sudah kita ubah jadi simbol, misalnya ini kita kasih nama motion twin. Nah, ini kalau kita tekan, dia akan masuk ke dalam motion twin yang sudah kita buat tadi, yaitu masuk ke dalam simbol yang sudah kita buat. Nah, barulah di dalam simbol yang sudah kita buat sini, kita tambahkan lingkaran tadi, yaitu objek lingkaran yang akan kita berikan efek motion twin. Nah, caranya untuk menambahkan seperti ini, pertama kita akan menambahkan layer terlebih dahulu untuk menampung objek lingkaran yang akan kita gerakan. Nah, untuk menambahkan layer baru di sini kita dapat klik di sini, ada new layer. Nah, layer kedua ini akan kita isikan dengan sebuah lingkaran. Pertama, pastikan kita sudah mengaktifkan layer yang kedua, dan di sini kita pilih yang ini, oval tool, dan kita langsung buat lingkaran di sini. Supaya lingkarannya rapi, pastikan kita menekan tombol shift. Nah, dia akan simetris seperti ini. Kalau kita tidak menekan tombol shift, dia akan seperti ini. Bentuknya akan seperti ini. Sedangkan kalau kita menekan tombol shift, dia akan jadi seperti ini. Nah, jadi mau kita putar-putar gimana pun dia bentuknya kan tetap simetris. Nah, ini kita buat ukuran ya segini aja lah cukup. Nah, dan kita menginginkan nanti si bola-bola ini bakal jalan set gitu. Nah, caranya gimana? Nah, di sini caranya kita akan pilih dulu kita mau waktunya berapa lama di situ. Misalnya di sini kita akan coba pakai di frame ke 50. Nah, jadi dia akan melakukan perpindahan dari kiri ke kanan itu
dengan waktu 50 frame. Nah, jadi sini kita langsung klik kanan dan kita insert keyframe. Nah, setelah kita insert keyframe, di frame yang ini, yang frame yang terakhir yang ada titiknya ini, kita pindahkan lingkarannya jadi di sini. Nah, jadi ini tek 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 tek. Nah, cuman ini kan belum ada efeknya nih. Nah, untuk menambahkan efeknya supaya dia pindah set gitu. Nah, jadi di sini kita klik yang bagian ininya, bebas dari sini sampai sini, semua ini boleh di mana aja. Jadi kemudian kita klik kanan dan kita berikan motion twin. Nah, jadi bebas saja mau di mana dari sini sampai sini bisa, dan kita klik di sini, kemudian kita klik kanan dan kita berikan create classic twin. Nah, ini setelah kita berikan classic twin, dia akan pindah dari kiri ke kanan ini. Nah, cuman di sini tulisan motion twin-nya kan hilang nih. Nah, jadi biar tulisan motion twin tetap ada juga, di sini kita akan di bagian layer 1 yang tempat tulisan motion twin tadi, kita insertkan keyframe di sininya. Nah, sekarang tulisannya akan muncul. Kemudian jika kita sudah selesai membuat yang ini, membuat lingkaran yang jalan-jalan ini, kita bisa balik dari sini. Nah, kita akan masuk ke sini dan ini sudah selesai. Nanti dia akan jalan-jalan seperti ini. Nah, nanti kita akan lihat di akhirnya saja. Nah, kemudian kita akan membuat preview untuk yang shape twin. Nah, di sini sama seperti tadi, tinggal kita duplikat. Kemudian yang duplikatnya kita beri nama preview. Nah, kemudian di yang preview ini langsung aja sama kayak tadi, ini kita hapus, ini kita hapus. Kemudian di bagian shape twin-nya sama seperti tadi, kita akan ubah menjadi simbol dan kita beri nama shape twin. Nah, kemudian kita masuk, ini sudah masuk, dan sama seperti tadi kita tambahkan layarnya. Dan di layar yang baru, kita kali ini akan membuat dua jenis objek, yaitu yang pertama di sini kita akan coba lingkaran. Nah, kemudian kita akan ambil frame 50 lagi, kita insert keyframe, dan di frame ke-50 di sini kita tidak akan menggunakan lingkaran lagi gitu. Nah, ini ada bisa kita hapus ya. Nah, jadi kita di frame ke-50 kita tidak akan menggunakan lingkaran lagi gitu. Melainkan di sini kita akan menggunakan sebuah kotak. Nah, ini di frame 50 bisa kita hapus saja lingkarannya dan kita ubah jadi kotak segi 5 deh. Nah, misalnya seperti ini, dan ini selain kita hapus saja, selain berubah bentuknya, kita juga bisa merubah warnanya gitu. Nah, misalnya di sini kita ubah warnanya jadi warna hijau, dan untuk di ininya kita ubah jadi warna merah. Nanti dia akan melakukan perpindahan warna gitu. Nah, kemudian setelah ada dua jenis objek yang berbeda di sini, kita akan berikan efek lagi seperti tadi di bagian sini. Dari sini sampai sini bebas, mau di mana aja. Kita klik kanan
Dan di sini kita akan create shape twin. Nah, dan kita lihat hasilnya. Set. Nah, jadi lingkarannya akan berubah menjadi segi 5. Kemudian sama seperti itu, tulisannya kan hilang nih. Jadi tinggal kita klik di sini dan insert keyframe. Nah, kita sudah menjadikan dua jenis efek. Yang pertama tadi ada motion twin, dan yang kemudian ini ada shape twin. Nah, kemudian kita keluar lagi, dan di sini kita akan membuat scene yang terakhir, yaitu scene dari motion gate. Nah, scene dari motion gate ini bisa sama seperti sebelumnya, kita duplikat, kita ubah namanya preview, kemudian kita hapus tulisannya, kita jadikan simbol. Nah, kita masuk ke dalamnya. Nah, untuk yang motion gate ini kita akan membuat sebuah objek itu akan berjalan sesuai dengan lintasan yang sudah kita buat. Nah, di sini misalnya kita akan membuat sebuah lingkaran. Lingkarannya nanti akan kita hapus dulu backgroundnya. Lingkarannya nanti itu akan jalan seperti inilah. Set, 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 set. Nah, dia akan berhenti di sini. Kita berikan waktu mungkin agak lama ya. Kita beri waktunya 70 second aja deh. Dan kita berikan keyframe. Lupa, kita buat layar baru dulu. Dan di layar kedua, frame ke 50, ke 70 maksudnya, kita berikan keyframe. Nah, kok hilang semua? Ya, ini salah tadi kita pasangnya. Jadi kita ulang di sini kita back aja deh. Nah, ini kita hapus dulu lingkarannya, dan kita buat lingkarannya di layar yang kedua. Di sini kita buat lingkarannya, kita hapus lagi ini. Nah, kemudian kita geser ke frame ke 70 dan kita berikan keyframe. Nah, ini sama seperti biasa ya, buatnya kita kasih keyframe juga supaya tulisannya sampai habis. Nah, kemudian kita akan menentukan di mana dia akan berpindah nanti. Misalnya di sini. Nah, di bagian frame yang ke-70 nih, frame yang kita pilih, kita letakkan akhir dari tempat bola tersebut. Nah, kita misalnya taruh di sini. Nah, jadi awalnya di sini dan akhirnya di sini. Kemudian untuk membuatnya menjadi bisa sesuai sama membuat tracknya juga, di sini kita akan buat animasinya dulu. Yang pertama di sini kita akan berikan dia classic twin. Nah, jadi di sini kita sudah berikan classic twin, cuman ini kan masih belum ada lintasannya nih. Nah, supaya kita bisa membuat lintasannya, kita dapat lakukan caranya dengan klik di bagian layar dan kita berikan add classic motion guide. Nah, untuk kemudian kita klik di bagian sini, dan di sini kita akan gambar lintasannya menggunakan yang mana ya? Pakai pulpen aja deh, pensil. Nah, jadi di sini kita gambar lintasannya ya, seperti ini. Set, 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 set. Nah, jadi kita gambar lintasnya seperti ini. Kemudian untuk lingkarannya ini kita pasangkan di awal dan kita mentokkan ke awal dulu dan kita pasangkan lingkarannya di sini, dan kita ke frame yang akhirnya sini, kita pasangkan juga lingkarannya ke sini. Nah, dia sekarang akan mengikuti track yang sudah kita buat. Nah, kita coba preview. Set, set.
Dah, jadi sekarang dia sudah jalan sesuai sama track yang sudah kita buat. Nah, kalau sudah, kita bisa kembali, dan di sini kita sudah memiliki ini yang lengkap, scene yang lengkap. Sekarang kita tinggal menggabungkan scene-scene tersebut menggunakan action script. Nah, jadi di sini kita akan memfokuskan function-function yang kita buat pada satu action script, sehingga di script yang lain-lainnya, yang scene yang lainnya itu kita tinggal panggil aja gitu. Jadi untuk scene-nya akan kita kumpulkan di scene home untuk action script-nya. Nah, kita akan kumpulkan semuanya di sini. Nah, di sini cara membuat action script-nya, kita pertama buat dulu layar baru, kemudian kita ganti nama jadi action, kemudian di bagian frame yang pertamanya kita langsung klik kanan aja dan pilih action. Nah, jadi ini masih kosong ya, belum ada apa-apa. Kemudian tadi kan kalau misalnya kita running, dia itu langsung jalan selesai-selesai gini kan, ulang-ulang terus. Nah, untuk mengatasinya kita cukup dengan menulis stop. Dah, sekarang kita coba running lagi. Nah, dia akan berhenti, cuman di sini tombolnya belum bisa dipencet semua ya, dan tidak ada yang bisa dipencet tombolnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan mendeklarasikan button-button yang sudah kita buat tadi itu akan kita gunakan untuk apa gitu. Jadi ketika button itu mendapatkan reaksi, itu apa yang harus dilakukan dan reaksi apa yang kita pilih di sini. Nah, misalnya di sini kita memiliki 3 tombol nih, 4 tombol, 1, 2, 3, 4, dan sudah kita beri nama sesuai tadi, yaitu kita close dulu ya. Ini ada BTN 1, BTN 2, button 3, dan button biodata. Nah, di sini kita deklarasikan mana stop tadi. Nah, di sini kita deklarasikan dulu. Misalnya kita mulai dari BTN biodata, Nah, BTN biodata, kemudian kita add listener, add listener. Nah, di sini BTN biodata, kemudian kita add event listener. Kemudian di sini parameternya kita yang pertama kita masukkan dulu reaksi apa yang akan didapatkan oleh button tersebut. Nah, di sini kita akan menggunakan mouse click, event mouse click. Nah, ini langsung kita tulis saja mouse event. Nah, kalau betul dia akan berwarna biru gini ya. Kemudian di sini bisa kita tulis klik. Nah, dia akan berubah berwarna biru. Kemudian di sini kita akan memasukkan function apa yang akan dikerjakan ketika button biodata mendapatkan reaksi mouse click. Nah, di sini kita akan membuat fungsinya bernama pindah scene. Pindah scene. Nah, di sini sama juga untuk button
1, 2, 3 akan kita deklarasikan dengan cara yang sama, karena untuk mengontrol perpindahan skinnya nanti akan kita lakukan di function pindah scene. Nah, di sini kita ganti aja langsung btn 1, btn 2, dan btn 3. Nah, barulah di sini kita akan membuat functionnya, function yang bernama pindah scene tadi. Gimana cara membuat functionnya? Nah, jadi caranya untuk membuat functionnya kita akan langsung tulis di sini function. Kalau betul dia akan berubah menjadi warna ungu. Kemudian kita masukkan nama scene-nya yaitu pindah nama dari functionnya yaitu pindah scene. Di sini kita masukkan eventnya, event kita pakai mouse kita akan pakai mouse event kita pakai mouse event ini, yang ini mouse event cuma satu kan. Nah, kita pakai mouse event ini, enggak perlu sih, kita hapus saja juga enggak apa-apa. Ini motion event ya, harusnya mouse event. Kemudian di sini void kita kasih titik 2. Kemudian di sini kita buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Nah, kemudian apa nih yang pertama-tama harus kita lakukan? Pertama, kita harus mendeteksi terlebih dahulu button mana sih yang ditekan gitu kan. Jadi untuk mendapatkan nama button yang ditekan, di sini kita harus membuat sebuah variabel yang akan menampung nama button yang sedang ditekan. Nah, di sini kita berikan nama variabelnya, misalnya var, nama variabelnya yaitu tekan btn, yaitu button yang ditekan maksudnya. Nah, kemudian button yang ditekan ini akan berisi stringnya itu kita dapatkan dari event current target name. Nah, jadi maksudnya di sini kita akan ambil target yang didapatkan, yang diklik namanya itu apa gitu, button apa namanya gitu. Nah, kemudian nama button tersebut akan disimpan ke variabel tekan button. Nah, kemudian di sini kita baru buat pengkondisiannya, yaitu jika tekan btn sama dengan ini, misalnya btn yang pertama kita tadi itu btn, nah misalnya kita ke biodata dulu lah, btn biodata, maka nah di sini kita akan menggunakan goto and stop. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan yang goto and stop supaya kita tidak perlu membuat stop lagi di scene tujuannya. Jika kita menggunakan goto and play, maka kita harus membuat stop lagi di scene selanjutnya, sehingga lebih baik di sini kita menggunakan langsung goto and stop. Nah, goto and stop, dan di sini isinya yaitu lokasinya yaitu, nah di sini akan berisi kita mau mulai di frame keberapa di situ. Nah, di sini kita akan mulai dari frame ke-1, dan untuk nama scene-nya itu di sini apa sih nama scene-nya? Nama scene-nya biodata, pakai B besar. Nah, jadi gini, kita tulis biodata. Nah, ini kita tutup aja.
Nah, ini kita tes dulu ya, apakah udah bisa pindah ke biodata. Di sini ada error sedikit. Ada error di sini di frame 1 line 3 1 2 3 PTN biodata. Nah, jadi sini ada sedikit kesalahan ya. Jadi untuk tulisan at listener-nya ini untuk A-nya ini pakai huruf kecil, jadi bisa langsung kita ganti aja di sini jadi huruf kecil dan dia akan berubah menjadi warna biru. Nah, di sini kalau udah warna biru berarti nah, kemudian kita coba tes running lagi. Kita coba tekan biodata. Nah, di sini sudah berhasil pindah. Cuman untuk tombol back-nya masih belum berfungsi dan nanti akan kita berikan fitur untuk tombol back-nya. Nah, di sini kita sudah bisa pindah ke button biodata. Selanjutnya kita akan pindah ke button-button yang lain gitu. Nah, caranya gimana? Caranya sama persis, tinggal kita copy aja ini if-nya. Kita pastekan di sini, kita ganti buttonnya menjadi button 1 dan untuk tujuannya yang pertama untuk button 1 itu yaitu motion twin. Nah, di sini maksudnya frame ke-1 dari scene motion twin ya. Jadi dia akan pindah ke frame pertama dari scene motion twin. Yang mana scene yang motion twin itu yaitu yang ini. Nih, yang ini. Jadi kita balik lagi ke yang tadi. Nah, button 1 untuk motion twin, button 2 untuk shape twin, button 3 untuk motion gate. Ini langsung kita kopas aja. Dan paste ini kita rapikan dikit deh, button 1, button 2, button 3 ini motion twin, shape twin, dan motion guide. Nah, sekarang kita coba tes running lagi. Nah, ini untuk motion twin udah bisa, shape twin juga udah bisa, dan kita coba di motion gate. Nah, ini sudah bisa. Nah, dan untuk codingan di scriptnya ini pastikan besar kecilnya ini sama gitu, karena jika besar kecilnya salah aja itu bisa berpengaruh gitu, bisa menyebabkan error. Nah, karena keempat tombol yang ada di home ini sudah bisa digunakan, untuk yang selanjutnya akan kita buat yaitu tombol backnya gitu. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah function baru khusus untuk kembali untuk back. Jika ini digunakan untuk pindah scene, kita akan membuat satu function lagi yang akan kita gunakan untuk kembali gitu. Nah, jadi untuk function selanjutnya itu function kembali. Nah, ini bisa kita copy aja langsung. Kita copy ini di bawah ini, pastikan di bawah kurung yang ini ya, di bawah kurung yang punyanya pindah scene. Di bawah sini kita paste aja, dan di sini kita langsung lengkapi kurung perawalnya. Dan di sini nama functionnya kita ganti menjadi kembali, dan untuk codingannya kita langsung ini kita copy aja, dan kita paste di sini. Kemudian kita ganti button yang kita tuju yaitu btn back ya. Kita coba cek dulu. Di sini semua button tidak salah namanya button
ini belum dikasih, oh, udah. Ini button back, di yang motion twin juga back, di yang lainnya harusnya back semua sih. Nah, back. Jadi kita nantinya tinggal panggil function kembali ini dari setiap scene gitu. Nah, di sini kita buka lagi action scriptnya. Nah, ini untuk yang kembalinya ini kita arahkan ke scene yang pertama, yaitu scene home. Sehingga yang dimaksudnya di sini ketika button yang ditekan adalah button back, maka kita akan pindah ke frame ke-1 dari scene home. Nah, kemudian untuk menggunakannya kita tinggal membuat seperti ini. Kita mendeklarasikan button backnya itu di setiap scene yang ada tombol backnya. Ini kita copy aja dulu, kita copy biar tidak salah-salah nulis gitu ya. Kemudian kita tes dulu saya ke sini ke biodata. Nah, di biodata ini kita buat ini layar baru, sama seperti tadi kita beri nama action. Kemudian di sini kita klik kanan dan action, kita pastekan codingannya tadi, dan untuk buttonnya kita ubah jadi btn back, dan untuk functionnya kita ubah jadi kembali. Nah, ini coba kita running dulu. Ini ada error. Kita coba lihat dulu. Nah, ini ternyata untuk yang button kembalinya ini tidak perlu kita pakai pengkondisiannya karena kita cuma satu tujuan, yaitu untuk kembali ke home. Jadi ini kita hapus aja if-nya bisa kita hapus saja dan kita coba kembali. Nah, di sini kita coba ke biodata dan apakah tombol backnya berfungsi? Bismillah. Tep. Nah, berfungsi. Jadi sekarang kita udah bisa balik dari biodata ke home. Untuk yang lain masih belum ya. Dan untuk yang lain caranya sama semua. Kita langsung beri action script aja ke semuanya gitu ya. Ke biodata udah, ke motion twin lagi. Motion twin tambah 1 action. Ini kita tambah. Oh ya, kita balik ke script yang sebelumnya dulu ya. Yang biodata tadi kita akan copy aja nanti. Kita copy script yang ini, yang button back tadi yang udah berhasil. Kemudian kita pindah scene yang tadi yang udah kita buat. Ini kita klik kanan dan paste, dan kita pindah lagi ke scene selanjutnya, buat layar baru, action, ke kanan, action, paste, buat scene baru, pindah scene sebelahnya, buat lagi action, ke kanan, action, paste, dan kita percepat aja.
Nah, jadi ini yang terakhir. Semua scene udah kita kasih script ini dan udah kita kasih action semua. Sekarang kita tes apakah sudah sesuai. Di sini previewnya belum kita codingnya. Di sini bisa back, di sini bisa back, di sini bisa back, di sini juga bisa back. Nah, di sini untuk tombol backnya udah langsung berfungsi semua ya. Kita cukup kopas codingannya karena fungsinya sama sehingga dia dan nama dari variabel setiap button backnya tadi kita samain, jadi kita tidak perlu mengubah codingannya gitu, jadi bisa langsung terhubung. Nah, kemudian kita akan membuat yang bagian preview nih. Nah, untuk yang preview kita kembali ke home lagi dan di sini kita harus membuat sebuah function lagi. Nah, di sini kita akan buat function lagi sama seperti tadi, kita copy aja gitu ya biar cepat. Nah, di sini kita copy aja, enter, dan seperti ini. Kemudian kita harus membuat yang sama seperti ini tadi. Nah, jadi ini kita copy aja. Nah, ini kita copy karena kita perlukan duduknya. Nah, ini kita rapikan dulu. Nah, jadi kita perlu ini yang untuk mengambil button yang ditekan tadi. Atau jadikan global ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian di sini kita ubah, kita lihat dulu nama button preview yang sudah kita buat. Nama button previewnya itu apa ya? Kita lihat, BTN preview 1. Oh ya, BTN preview 1, BTN preview 2, dan BTN preview 3. Nah, di sini langsung kita balik ke home lagi dan kita buka scriptnya. Action. Nah, di sini langsung kita buat aja. Ini BTN preview 1. Pastikan lagi ya tulisannya apakah betul atau enggak. Soalnya kalau tulisannya salah, dia bakal salah. Preview 1. Betul. Nah, kita balik ke home. Preview 1 dan arahnya itu ke scene motion guide, motion twin preview. Betul nggak sih? Kita lihat tulisnya lagi. Kok salah? Preview betul. Kita kopas lagi. Kita kopas lagi untuk yang selanjutnya. Kopas lagi. Kita kopas lagi. Kita kopas. Dan ini kita ganti aja BTN preview 2 dan BTN preview 3. Dan ini kita ubah arahnya yaitu motion, ini shape twin, dan ini motion guide. Nah, kemudian untuk menggunakannya kita tinggal pindah aja ke di sini, ada yang sesuaikan motion twin, shape twin, dan motion guide yang bukan preview. Jadi kita pergi ke yang motion twin yang ini, yang bukan preview. Kemudian kita akan berikan ini nih actionnya. Nah, ini kita bisa copy aja, pastekan di sini BTN preview 1 dan kita arahkannya ke apa tadi namanya ya, nama functionnya. Lihat lagi nama functionnya tadi. Nama functionnya belum kita ganti, di sini kita ganti dulu jadi preview. Nah, jadi nama functionnya preview. Nah, kita kembali ke yang tadi. Di sini kita beri gunakan preview.
preview. Nah, preview. Nah, kita coba tes dulu ya. Nah, ada error. Ya, di sini ternyata kurung kurawalnya hilang semua ya. Kita kasih dulu kurung kurawalnya satu. Ini udah pas. Ini mudahan tidak ada error lagi. Kita coba tes. Nah, ada error. Kita coba lihat preview. Nah, udah bisa preview, bisa back. Yang ini tinggal kita masukkan codingannya. Nah, jadi untuk yang selanjutnya kita tinggal copy dari motion twin ini, yang ini tadi button preview. Kita masukkan ke shape twin. Kita ganti jadi preview yang kedua. Dan di motion guide kita masukkan jadi preview yang ketiga. Nah, ini coba kita running lagi. Udah bisa di preview, step twin juga udah bisa di preview, dan motion guide nya juga udah bisa di preview. Nah, jadi seperti itu. Ini di actionnya udah ada semua. Dari atas kita inisialisasi dari step buttonnya, kemudian kita ada buat functionnya. Tadi ya cuman lupa kurung kurawal. Nah, jadi kita lihat dulu apakah hasilnya sudah mirip, hampir atau mendekati sama yang ini gitu ya. Ini mungkin tinggal ditambahkan animasi di bagian tulisan depannya ini supaya seperti ini, sama kasih ini yang lari-lari nih, bola yang lari-lari. Nah, ini kita coba tes dulu apakah hasilnya mirip gitu ya. Ini kita coba biodata mirip back. Nah, ini kita coba motion twin sama ya. Kemudian shape twin. Nah, ini beda bentuk aja. Dan motion guide. Ini sama ya, cuman beda jalan aja. Terus kita close dulu. Nah, ini jadi kita udah berhasil membuat aplikasi yang sama seperti yang dicontohkan. Nah, jadi sekian video tutorial kita pada hari. Nah, jadi sekian video tutorial kita kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada cara-cara atau tutorial yang menurut kawan-kawan ada cara yang lebih baik, boleh disampaikan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Karena hari ini Lebaran, jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video selanjutnya.